sudah terbuka. Ayo makan. Cepat. Kamu apa-apaan sih? Lihat di atas. Hah? Kamu juga kena sekarang. Terus terang saja ya. Aku suka kau tertawa. Kelihatan lebih cantik. Seperti barusan. Harusnya lebih sering ya. Cheers. Sayang, Papa kantor dulu ya. Kamu di rumah baik-baik. Jangan repotin Mama, oke? Oh ya, Papa ada rahasia. Kamu lihat nggak? Nih, Papa tuh rencananya mau ngelamar Mama lagi. Jadi nanti saat waktunya yang tepat, kita bisa jadi keluarga yang utuh lagi. Asik kan? Yoga udah gila. Yoga mau kembali sama Aisyah. Enggak. Ini nggak bisa dibiarkan. Aku harus melakukan sesuatu. Kamu tidur mulu. Ya udah, ke dalam ya. Ini rahasia kita, oke? Ma, Ya sayang. Yoga benar-benar keterlaluan, Ma. Yoga mau ngelamar Aisyah jadi istrinya lagi. Apa? Yoga mau melamar Aisyah? Aku nggak mau kalau Yoga balikan sama Aisyah. Nasib aku gimana, Ma? Yang benar kamu. Yoga mau ngelamar Aisyah. Masa sih? Sasa, tunggu dulu Sasa. Mama mau tanya. Kamu tahu dari mana kalau Yoga mau ngelamar Aisyah? Hah? Tahu dari mana? Tadi aku ngeliat sendiri, Ma. Yoga bahkan udah punya cincin. Aku nggak mau dimadu sama Yoga. Aku nggak mau sampai aku dicerain sama Yoga. Aku nggak rela, pokoknya aku nggak mau, Ma. Aduh, gak bisa. Ini gak boleh sampai terjadi. Masa Yoga istrinya dua sih? Kamu aja belum diceraikan sama dia. Gak bener, ini gak bener. Kita harus mencegah kegilaan Yoga ini. Gak bisa ini rencana gila namanya. Jangankan kamu. Mama juga gak rela kalau kamu sampai dimadu. Apalagi dimadu, saingan kamu si Aisyah lagi, perempuan kampung itu. Aduh, gak level. Gak, ini harus kita gagalkan. Ya, bener kan, Jeng Mira? Bener gak? Harus kita gagalkan. Bagaimana kalau kita coba, kita bilang sama Yoga kalau Aisyah itu gak bener ngurus pelangi. Nyusuin aja juga gak mau, bener kan? Nanti kalau Yoga udah sempat kehasut sama kita bahwa Aisyah gak bisa ngurusin pelangi, pasti Yoga akan mengusir Aisyah dari rumah ini dan pelangi akan tetap di sini. Gimana, setuju nggak? Setuju nggak, Jeng Mira? Oke nggak? Dengan gitu, kita akan lebih leluasa untuk menguasai Yoga. Sasa, Jeng Mira, saya udah punya rencana. Gimana mau jadi pelangi kalau mataharinya ketutup kayak gini? Bu Aisyah, agak ke depan aja, di taman jemurnya. Biar nggak kehalang matahari, Bu. Iya juga ya, Bi. Ya udah deh. Aku bawa pelangi ke taman ya. Makasih ya, Bi, sarannya. Sama-sama, Bu. Ini mana dari pelangi? Hati-hati, Bu. Mina!
Dalam Nyonya. Kamu itu ya, kalau dipanggil harus jawabnya teriak. Iya Nyonya gitu. Jadi saya nggak teriak-teriak. Minah, tolong belikan saya asinan ya di tempat langganan saya. Tapi itu kan jauh banget. Dan nganterinnya lama lagi, Nya. Nih, uangnya 50.000, belinya satu aja. Kamu naik taksi, cukup, malah lebih ini. Ya, pokoknya harus beli di tempat langganan saya. Gak usah banyak cincong, harus turuti kemauan saya, oke? Ngapunten Nyonya, mohon maaf. Tapi kerjaan Minah tuh masih banyak dan belum ada yang selesai. Alah, kerjaan nanti bisa dilanjutkan. Nih ambil. Baik Nyonya. Sekarang kamu bisa dapet matahari deh. Minum susunya ya? Mama, kamu manggil aku Mama. Aku udah pantas nih jadi mama kayak Mama Aisyah. Gimana ya kalau nanti aku punya anak sama Raihan? Semoga angan-angan aku itu bisa terjadi. Dan semoga Raihan dan aku nanti bisa menikah. Semoga aja Raihan gak jatuh cinta sama Aisyah. Rasain kamu Aisyah. Cepetan, bantuin. Berat. Sasa bantuin tuh. Ayo cepet nanti ada yang lihat. Iya Ma. Ayo Ma. Buruan cepet. Udah cepet taruh tempat tidur. Wah, berat banget sih badannya. Udah ayo cepetan. Buruan kita pergi. Ayo Ma. Tunggu. Coba tolong pastiin dulu dia benar-benar tidur terlelap apa enggak? Enggak ah. Dia pasti udah gak sadar. Buktinya aja masih merem kok. Coba Sa. Aisyah. Kayaknya dia udah gak denger, Cem. Buktinya aja dia masih merem tuh. Bagus. Berarti obat tidurnya top. Terus Ma, itu anaknya kita apain? Biarin aja di luar. Kita bikin seakan-akan Aisyah memang lagi ngejemur pelangi di luar. Terus ditinggal sama Aisyah karena Aisyahnya ngantuk tidur di kamar. Gimana? Oke ya? Nanti kalau Yoga tahu, Yoga akan marah sama Aisyah dan ngusir Aisyah dari rumah ini. Bener kan Ma? Betul banget. Memang maunya mama seperti itu. Supaya Yoga marah sama Aisyah karena Aisyah tidak bisa mengurus anaknya dengan benar. Mama tuh memang hebat banget ya. Selalu aja punya ide-ide yang cemerlang. Gak usah diomongin kalau urusan itu. Hai, saya Raihan. Saya mau ketemu Mbak Yoga. Ini tentang kontrak kerja. Baik,
Mohon tunggu sebentar ya Pak. Saya akan beritahu Pak Yoga kalau Pak Rehan sudah datang membawa surat kontrak yang akan ditandatangani. Oke. Foto itu, apa aku tidak salah lihat? Itu foto keluarganya Yoga. Jadi, Yoga itu anak dari wanita keji yang sudah merebut papa dari aku dan juga mama. Dan itu artinya, Yoga adalah anak papaku juga. Gila. Tidak. Ini tidak mungkin. Kenapa begini jadinya? Tidak. Kenapa dunia sesempit ini? Tidak mungkin begini. Dunia begitu sempit. Lu nggak apa? Hah? Yoga ini, dia anak papaku juga. Anak papa bersama wanita yang sudah membawa penderitaan panjang untuk aku dan juga mama. Wanita yang sampai saat ini masih merendahkan mama. Tapi sesungguhnya perbuatan mamanya Yoga lah yang begitu rendah. Aku tidak terima ini. Rehan, ada apa sih? Gak ada masalah kan? Ya! Kamu jangan banyak bicara. Aku tahu semuanya. Lihat itu. Dari foto keluarga itulah aku tahu. Ternyata mama mula yang membawa penderitaan terhadap mamaku dan keluarga. Rehan, ada apa sih? Gak ada masalah kan? Sebenarnya kamu ada apa? Kamu tadi kesini mau tanda tangan kontrakan? Yuk, kantor saya. Kontrak. Kontrak ini. Aku batalkan. Ini apa nih robek-robek kayak begini? Rehan, kau sudah pulang. Katanya mau ketemu klien tanda tangan kontrak. Kontraknya aku batalin, Ma. Tapi kenapa? Kenapa? Bagaimana bisa aku bekerja sama dengan perusahaan yang pemiliknya adalah anak dari papa dan perempuan yang sudah merebut papa dari kita. Aku tidak sudi bekerja sama dengan dia. Dia yang bernama Yoga, yang mamanya membuat mama menderita. Yang tadi perusahaannya aku sudah datangi. Ternyata adalah anak dari papa dengan perempuan yang membuat kita menderita. Dan ternyata apa, Ma? Aku juga baru tahu bahwa Yoga sebenarnya mantan suami Aisyah. Aisyah memang sudah memberitahukan ke aku. Tapi akan lebih baik kalau Rehan tidak tahu bahwa aku sudah tahu. Mama, perempuan yang sudah merebut papa bukan hanya jahat, tapi dia juga seperti iblis.
Dia menyiksa Aisyah sedemikian kejamnya. Dia sama sekali bukan manusia, Ma. Seharusnya orang yang kejam seperti itu kita lenyapkan selamanya dari muka bumi ini. Akan kuhancurkan keluarga itu. Untuk itu aku bersumpah, Ma. Akan kuhancurkan mereka. Rehan. Mama mohon. Tolong, kamu jangan hidup dengan dendam. Tidak baik. Yoga dan kamu itu saudara tiri. Kalian satu darah, satu ayah. Ma, soal ini aku tidak mau dengar lagi. Yoga dan mamanya sudah membuat kita menderita. Mereka juga harus merasakan. Dan soal lain, aku tidak mau tahu. Itu keputusanku, Ma. Rehan. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak ingin Rehan hidup dalam dendam, ya Allah. Kok aku seperti mendengar suara bayi nangis ya? Tapi di sini kan nggak ada bayi. Aku harus ke sana. Rehan, maafin aku. Kamu ini bagaimana? Aku di sini saja kamu tidak lihat. Ya Allah, kenapa Rehan jadi seperti itu? Apa dia ada masalah? Aku harus tanya langsung sama Rehan. Astagfirullahaladzim. Rehan, kamu kenapa? Kamu lagi ada masalah? Kamu mau tahu masalahnya? Mau tahu apa masalahnya? Masalahnya adalah Yoga. Yoga, mantan suami kamu itu anak dari perempuan yang merebut papa. Jadi, kamu udah tahu semuanya? Kau sudah tahu masalah ini? Dan kau tidak cerita padaku? Apa maksudmu begini, Aisyah? Kenapa tidak cerita? Iya, Bu Dewi udah cerita semuanya sama aku. Jadi itu yang kau katakan. Mamaku cerita padamu, tapi tidak padaku. Kenapa alasannya, Aisyah? Apa alasannya? Rehan, maafin aku. Aku udah janji sama Bu Dewi untuk gak ceritain masalah ini sama kamu. Enggak. Kamu pasti menyembunyikan ini dariku. Kamu sengaja menyembunyikan ini dariku untuk bisa melindungi Yoga, kan? Enggak, Rehan. Kau masih mencintai Yoga, kan? Kau masih mencintainya. Iya. Rehan nggak begitu, cuman aku nggak mau mengkhianati janji aku sama mama kamu, Rehan. Rehan, aku mohon dengerin aku nggak bermaksud seperti itu. Aku benar-benar kecewa. Sungguh kecewa. Rehan. Ya Allah. Apa yang harus aku lakukan? Kelihatannya Rehan marah banget sama aku. Kayaknya tuh anak udah mulai kepanasan deh, Jeng. Ya, biar aja dia nangis yang kenceng kalau perlu. Sebentar lagi, Aisyah pasti akan diusir keluar dari rumah ini. Dan kita akan terbebas dari dia.
Pelangi. Ya ampun, kenapa aku berat banget buka mata? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kenapa perasaanku jadi nggak enak? Pelangi. Kenapa aku terus kepikiran dia? Ya Allah. Semoga ini bukan pertanda buruk baginya, ya Allah. Lindungilah dia, ya Allah. Jangan biarkan sesuatu terjadi padanya. Rehan sebenarnya ada apa sih? Kok dia tiba-tiba sikapnya aneh gitu? Tiba-tiba batalin kerja sama lagi sama aku. Pelangi? Ampun, ini semua orang pada di mana sih? Aisyah! Bi! Aisyah! Yoga tuh. Udah yuk buruan. Kita mendingan ngumpet di belakang. Biar nanti kalau ditanya Yoga kita alasan aja bahwa kita emang gak denger. Ayo, bener mah. Yuk. Bi! Aisyah! Aisyah! Bi! Ma! Ayo kita ke sana. Yoga, ada apa nih teriak-teriak? Ma! Kenapa ya sekarang di rumah ini gak ada ketenangan? Ada apa sih sayang? Malah nanya lagi. Tadi aku pulang aku nemuin Pelangi di luar, tergeletak. Hah? Pelangi kenapa Yoga? Hah? Kenapa? Udah kepanasan, kejemur. Emang kalian gak dengar apa dia nangis? Hah? Yoga, kita bertiga gak dengar. Memang kita lagi pergi keluar. Kok bisa begitu? Kenapa bisa jatuh? Mah, tadi pagi itu aku ngeliat Aisyah lagi ngejemur Pelangi di luar. Loh, Aisyahnya kemana gak? Iya, mana Aisyahnya kok gak ada? Kok kayaknya dia gak becus banget sih ngejagain Pelangi. Pelangi gak apa-apa kan gak? Ini pasti gara-gara Aisyah. Mungkin aja dia ketiduran, karena tadi Mama juga sempat lihat dia masuk kamar. Tapi kalau soal Pelangi di luar sih, Mama nggak tahu. Bener, Jeng Mira lihat kalau Aisyah tidur di kamar. Yoga, ini gak bisa dibiarkan. Kelihatan kan, semakin terlihat bahwa Aisyah tuh gak bisa ngurus Pelangi. Kok bisa sih Aisyah tidur di kamar, anaknya dijemur di luar, jatuh, nangis, masa gak denger? Mesti dikasih pelajaran. Aisyah, Aisyah, Aisyah! Mah, aku ikut mah. Tunggu. Bener ini perempuan, ibu macam apa ini? Aisyah, Aisyah bangun. Aisyah, Aisyah. Lihat kan? Malah tidur pules lagi. Aisyah, Aisyah bangun. Bangun, bangun, bangun. Aisyah, bangun. Aisyah bangun gak? Bangun gak? Bangun, bangun. Aisyah. Aisyah. Aisyah bangun Aisyah. 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 Aisyah bangun Aisyah. Ya ampun Aisyah. Mas Yoga. Aisyah. Sini aku bantu. Aisyah, kamu kenapa sih? Kok kayak kena obat tidur gitu? Aku Aisyah, kamu tahu nggak apa yang terjadi sama Pelangi? Pelangi. Mas, Pelangi. Ya Allah, sayang kamu kenapa? Kok rame-rame begini? Ini loh Mbak Yu, Aisyah ngejemur Pelangi di luar siang-siang. Ditinggal, Aisyahnya malah tidur di kamar. Coba deh Aisyah kamu pikir, kalau sampai terjadi apa-apa sama Pelangi gimana? Aduh Aisyah, aduh. Maafin Mama ya, Nak.
Ya Allah, Pelangi kamu kenapa nak? Nak, Pelangi kamu kenapa? Pelangi ayo bangun nak. Ini pasti gara-gara kelamaan dijemur di luar, jatuh jadinya begini deh. Ini semua gara-gara kamu. Kamu sih nggak becus ngerawatnya, jadinya kayak begini. Aisyah, pokoknya kalau terjadi sesuatu sama Pelangi, awas kamu ya. Itu kan cucuku juga. Enggak, aku nggak akan biarin sesuatu terjadi sama Pelangi. Pelangi nggak akan kenapa-napa. Alah, ngomong doang. Buktinya kamu udah nyelakain Pelangi kan? Enggak, itu semua nggak benar. Aku nggak nyelakain Pelangi, Mas. Mas, aku nggak pernah nyelakain Pelangi, Mas. Udahlah, nggak usah banyak alasan. Memang kamu aja nggak bisa ngurusnya. Udah ngaku aja lah. Yoga, kelihatan kan? Kalau dia nih nggak bisa ngurus anaknya sendiri. Mas, aku nggak mungkin nyelakain Pelangi, Mas. Kamu percaya kan sama aku? Aku nggak mungkin nyelakain Pelangi. Udahlah, cukup. Ini semua pasti ulah kalian kan? Kalian sengaja backup aku kan supaya kalian bisa atur rencana ini. Kenapa jadi kita yang disalahin? Udah begini dikit-dikit kita terus yang disalahin. Ngaku dong, kalau ini memang perbuatan kamu sendiri. Kamu sudah mencelakai Pelangi. Ngaku aja, kenapa kita lagi yang disalahin? Yoga, udah jelaslah kebukti. Dia nih nggak bisa ngurus anaknya sendiri. Enggak, Yoga. Mas dengerin aku. Aku nggak mungkin nyelakain anak aku sendiri, Mas. Kamu percaya kan sama aku? Aku mohon, Mas, percaya sama aku. Udah, oke. Ini apa-apaan sih salah-salahan? Udah, sekarang Pelangi itu pingsan. Ya, paling penting sekarang kita bawa dia ke rumah sakit. Ayo Aisyah, ayo. Nyaris banget ya. Tapi untung kita harus tetap pede ya. Bagaimana cara jangan sampai kita disalahin. Kita harus bisa menyingkirkan Aisyah. Tapi Mak, kok Pelangi tiba-tiba pingsan gitu sih? Ya mungkin dehidrasi kali. Udahlah, Jeng. Nasi udah terlanjur jadi bubur. Mendingan sekarang kita ikut aja ke rumah sakit. Nah, mereka nggak curiga sama kita bertiga. Ikut ke rumah sakit? Enggak, bener Mama, bener kamu aja berdua. Nanti Mama mereka harus curiga. ikut. Enggak, biar Mama Ayo, Mama, ayo. Ma. Aduh. Ya Allah, kamu kenapa, Rehan? Kamu tidak seharusnya menyalahkan Aisyah tadi. Kenapa aku harus bicara seperti itu? Padahal Aisyah sama sekali tidak melakukan kesalahan. Dia cuma menuruti apa yang menjadi permintaan Mama. Pastinya Aisyah sedih sekali karena aku tadi membentak dia tanpa tahu salahnya. Kasihan sekali dia. Sebaiknya sekarang aku mencari Aisyah. Dan tentu kemudian minta maaf padanya. Pelangi kamu bertahan ya sayang ya. Oke? Pelangi kamu bertahan ya. Kita langsung bawa aku UGD ya, Mas. Sebentar. Kenapa dengan Pelangi? Hah? Tunggu. Kenapa? Pelangi? Kok kamu tahu namanya Pelangi? Itu. Kau sendiri tadi yang menyebut nama Pelangi kan? Nah, itu bukan hal yang penting. Katakan, ada apa dengannya? Suster, sini cepat. Sini. Cepat bawa anak ini ke ruang IGD. Aku akan memanggil Dokter Rian dan kau tunggu di sana. Aku tinggal ya. Tunggu. Kemarin tiba-tiba pergi gitu aja. Hah? Kok kamu benci banget sama saya? Kenapa? Terus sekarang tiba-tiba mau nyelamatin Pelangi? Ada apa sih sebenarnya? Karena anak itu adalah anak Aisyah. Buat apa itu kita bahas? Yang jelas sekarang, Pelangi harus kita selamatkan. Oke? Tidak usah berpikir macam-macam.
Dok, kondisi pasien melemah, Dok. Aisyah, coba kamu jelasin sama aku, kenapa kamu bisa tidur seperti itu? Mas, aku nggak tahu. Aku bersumpah aku nggak ninggalin Pelangi. Tadi aku emang bawa dia ke taman. Terus tiba-tiba ada yang bekap aku. Pas bangun-bangun udah ada kalian semua. Aku yakin, Mas. Pasti ada yang sengaja mau ngelakuin ini. Ada yang sengaja mau fitnah aku. Terus saja Aisyah, terus ya. Selalu saja menfitnah saya. Kurang puas kamu tuh. Kamu tuh bener-bener licik ya. Orang jelas-jelas kamu tuh nggak becus jadi ibunya Pelangi. Kamu malah melimpahkan semua kesalahan kamu ke kita. Aku bersumpah aku nggak melakukan itu, Mas. Apa kalian juga mau bersumpah kalau kalian nggak melakukan itu semua? Udah. Tolong jangan bikin keributan di sini. Ya, pokoknya yang sekarang yang paling penting adalah Pelangi selamat. Pelangi tadi sepertinya lemah banget. Semoga aja dia nggak kenapa-napa. Ya ampun, gimana kalau Aisyah tahu kondisinya Pelangi? Dia pasti cemas banget. Lihat aja, aku bakal cari tahu siapa orang yang udah jebak aku. Dan aku akan balas semuanya. Apa? Jadi Pelangi sakit? Pelangi dibawa ke rumah sakit ini, tapi dia kenapa? Aisyah, kondisi Pelangi memang masih lemah, tapi masih ditangani dokter dengan baik. Ya Allah, ternyata firasatku benar. Ada sesuatu terjadi sama Pelangi. Aisyah, kamu harus tetap di sini. Bu Indah dan semuanya ada di sini. Kamu tidak boleh melihat anakmu. Kamu jangan melihat Pelangi dulu. Rehan, aku nggak bisa diem di sini. Sementara anak aku lagi sakit di sana. Aku harus ke sana, Rehan. Tapi apa yang akan kamu lakukan itu berbahaya. Bagaimana kalau mereka melihat keberadaan kamu di sini? Itu beresiko. Pelangi akan dalam bahaya. Kamu pun dalam bahaya. Rehan, aku nggak peduli sama hidup aku. Aku harus ada di samping Pelangi. Aisyah! Pelangi, ibu datang, nak. Maafin ibu nggak bisa jagain kamu. Kalau sampai terjadi apa-apa sama kamu, ibu nggak akan bisa maafin diri ibu sendiri. Aisyah denger ya, kalau terjadi sesuatu sama Pelangi, lihat aja. Hak asuh tidak ada di kamu. Kita akan ambil. Rasanya ingin aku bejek-bejek perempuan jahat ini. Tapi enggak, aku harus berusaha tenang di depan Yoga. Udahlah, ngapain sih bikin suasana tuh makin panas? Aisyah, jangan. Rehan, lepasin aku nggak bisa melihat Aisyah. seperti itu. Rehan, aku mohon lepasin, Rehan. Aisyah, kamu jangan bertindak gegabah. Sekarang ini Pelangi sedang dalam penanganan dokter. Kamu tidak usah takut. Insya Allah, bisa tenang. Insya Allah Pelangi. Aisyah. Sudahlah. Raihan dan Aisyah, mereka pelukan di depan aku. Aisyah, maaf ya, aku cuma mau kamu tenang. Tolong kamu tenang ya. Dok. Bagaimana dokter? Gimana keadaan Pelangi? Kenapa dia bisa tiba-tiba pingsan tadi? Tenanglah Pak, anak Bapak tadi mengalami dehidrasi, tapi sudah bisa diatasi. Semua sudah mulai stabil. Tinggal dia menunggu sadar dan Bapak bisa segera membawanya pulang.
Ya Allah, hamba mohon padamu, sembuhkanlah anak hamba Pelangi. Selamatkanlah dia dari masa kritisnya. Hanya padamulah tempat hamba mengadu. Ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ampuni hamba yang banyak meminta kepadamu ya Allah. Ampuni hamba yang tak mampu melindungi anak hamba sendiri ya Allah. Hamba hanyalah manusia biasa yang penuh dosa. Ya Allah, izinkan hamba bersimpuh kepadamu ya Allah. Sembuhkanlah anak hamba Pelangi. Hilangkanlah rasa sakit di tubuhnya ya Allah. Dan selamatkanlah dia ya Allah. Pak Yoga. Pelangi sudah sadar dan bisa segera pulang. Mamanya Pelangi sedang mengurus kepulangannya. Alhamdulillah. Ya udah, aku langsung sana ya. Masih. Terima kasih ya Allah. Pelangi udah sadar dan bisa pulang. Astagfirullahaladzim. Ibu Aisyah ninggalin Dede Pelangi dijemur di taman. Sampai Dede Pelangi masuk rumah sakit, Nyonya Ndoro. Lah iya, memang kenyataannya seperti itu, Mina. Malahan dia tidur-tiduran di kamarnya, coba. Masya Allah, Ibu Aisyah tidur. Iya. Lah kenyataannya seperti itu, nah. Nyun sewu, Nyonya Ndoro. Perasaan Minah, Ibu Aisyah itu tidak pernah seperti itu loh selama ini. Lah memang kenyataannya terbukti seperti itu, nah. Masya Allah, Nyun sewu minta maaf, Nyonya Ndoro. Ibu Aisyah itu tidak pernah seperti itu. Ini jangan-jangan perbuatan Nyonya Indah, Non Sasa, dan Nyonya Mira. Soalnya tadi itu Nyonya Indah itu aneh, Nyonya. Tiba-tiba Minah disuruh pergi beli asinan jauh banget gitu. Tidak bisa, nah. Kamu itu tidak bisa menuduh orang tanpa bukti. Itu namanya fitnah. Ora ilok. Ngapunten, Nyun sewu. Minta maaf sekali lagi, Nyonya Ndoro. Ya wes sana. Teruskan kerjaanmu ya. Sepertinya nggak ada orang di rumahnya. Baguslah. Syah, lihat aja. Aku punya surprise buat kamu. Kayaknya ini kamar Sasha. Wangi yang manis masih ada di sini. Oke, Sasha. Sasha sayang, kamu pasti dapat kejutan Zong. Lihat foto-foto ini. Kelihatan bahagia kan sama aku? Kok koyoknya aku dengar suara dari dalam?
Nyun sewu, minta maaf Nyai Doro. Iya nah. Itu makanannya sudah Mina siapin di meja. Oh iya wes, ayo kita Monggo. Ya, ya, ayo. Hampir aja sayang gagal surprise buat kamu. Ini bukan hotel sayang yang kita pernah spend quality time. Wow, dan surprise-nya, Sasha, I love you baby. Gimana dok? Pak, kondisi Pelangi semakin membaik. Jadi sudah bisa dibawa pulang, Pak. Alhamdulillah ya Allah. Untung ya, Pelangi nggak kenapa-kenapa. Iya, kalau terjadi sesuatu sama Pelangi, kita juga kan yang susah. Pelangi, andai ibu bisa memeluk dan mencium kamu, nak. Kamu sakit dan kamu ada di dekat ibu. Tapi ibu gak bisa muncul di hadapan kamu. Bi, Iya Tuan. Bibi tadi kemana? Kok Pelangi dijemur di luar sampai Bibi nggak tahu? Mohon maaf Tuan Yoga. Tadi itu Bimina disuruh Nyonya Indah, disuruh pergi beli asinan yang tempat langganan itu jauh banget gitu Tuan. Oh, begitu. Aku makin yakin ini semua ulah kalian. Kalian tahu kan akibatnya? Kalau Pelangi atau Aisyah sampai kenapa-napa. Udah, yuk kita kamar. Kalau ini semua benar-benar kelakuannya mama kamu tuh harus bertindak dong, Mas. Ini tuh udah keterlaluan. Dia udah sering banget mencelakain Pelangi. Ya kamu tenang aja, aku ada rencana kok. Rencana apa? Udah pokoknya nanti aku mau kumpulin semuanya. Mama, Sasha, Mama Mira, kamu. Nanti biar Bibi aja jagain Pelangi. Ya, nanti kamu lihat aja. Ini aku taruh sini ya. Tidur ya kamu ya. Apa-apaan nih? Ini pasti kerjaannya Hendra. Aduh, jangan sampai Yoga ngeliat ini. Kunci pintu, aku harus kunci pintu. Syah? Bentar gak, aku lagi, jangan masuk dulu, aku lagi ganti baju bentar ya. Syah, tolong bukain pintu, Syah. Ya bentar gak, bentar gak.
ganti baju. Udah belum? Loh, katanya ganti baju. Kok baju masih sama? Oh, tadi aku nyobain baju baru, aku baru beli. Makanya buka pintunya lama. Yaudah, yuk keluar. Emangnya ada apa sih? Kok kayaknya penting banget? Aku ada pengumuman. Pengumuman apa? Udah nanti kamu juga tahu. Yoga, ada apa lagi sih kamu ngumpulin kita semua? Ada apa sih? Yaudah, ini kan semua udah pada ngumpul. Aku ada pengumuman yang penting. Pengumuman apa sih? Cepetan deh, Ga. Aku nggak mau Aisyah sama Pelangi itu diselakain lagi. Jadi di depan kalian semua, aku mau menikahi lagi Aisyah. Yoga, kamu nggak bisa dong seperti ini. Mama nggak setuju. Kamu nggak boleh. Titik. Kenapa nggak bisa, Ma? Oke, aku emang udah pernah nalak 3 Aisyah. Tapi setelah itu kan Aisyah udah menikah lagi sama Irfan. Dan Irfan sekarang udah meninggal juga. Jadi sekarang kan memang udah gak ada penghalangnya lagi. Aku bisa menikah lagi sama Aisyah. Kamu jahat banget sama aku. Sampai kapanpun aku gak akan pernah ngizinin kamu untuk nikah sama Aisyah. Itu udah keputusan aku. Yoga, kamu nggak bisa ceraiin Sasha. Ya udah kalau emang nggak boleh. Kalau begitu Sasha harus terima Aisyah sebagai istri kedua aku. Tapi aku kan bukan Aisyah. Aku nggak bisa dong menikah dengan Yoga. Mas Yoga, kamu nggak bisa dong seperti itu. Aisyah, keputusan aku udah bulat. Tapi Aisyah, keputusan aku udah bulat. Cincin ini udah aku siapin buat kita. Dari cincin ini juga ada inisial kita. Y.A. Yoga Aisyah. Aku kesel banget sama Yoga, Ma. Masa aku mau dimadu sama Yoga, Ma? Aku nggak mau, aku nggak rela, Ma. Sasa, Mama juga kaget Yoga ngambil keputusan seperti itu. Jeng Ina ini gimana sih? Jeng Ina ini kan mamanya. Harusnya kan bisa dong ngasih tahu anaknya. Jangan diem aja dong, Jeng. Loh, Jeng Mira gimana sih? Kok malah nyalain saya? Saya aja kaget. Kaget, bener-bener kaget. Ya terus mau gimana lagi? Yoganya udah ngotot aja tetap mau nikahin si Aisyah. Gimana dong dengan anak saya? Ma, pokoknya kita harus lakuin sesuatu, Ma. Aku nggak mau dimadu sama Yoga. Pokoknya aku nggak mau, Ma. Aku nggak rela, Ma. Bagaimana kalau triknya sekarang langkah pertama? Kita ikutin aja. Kita belaga-belaga setuju. Bisa?
Memang berat sih, Sasa. Mama tahu sekali pasti berat. Mama juga nggak mau digituin. Jeng Mira, tolong dimengerti dulu. Untuk sementara kita ikutin dulu aja maunya Yoga bagaimana. Pura-pura, bisa kan pura-pura seneng. Iya, oke. Nanti setelah itu baru kita pikirkan bagaimana untuk menyingkirkan Aisyah. Gimana kamu, Syah? Kamu setuju nggak? Sasa, please. Mama juga udah nggak tahu harus bagaimana lagi. Oke? Bisa pura-pura? Ayo Sasa, jangan sedih. Ayo kita temuin Yoga. Ada apa nih? Yoga, Mama sudah berbicara sama Sasa dan mamanya Sasa. Akhirnya kami bertiga merestui keputusan kamu untuk menikah kembali dengan Aisyah. Yoga, Sasa juga ikhlas kok. Ya Sasa ya. Sasa nggak perlu diceraikan, nggak apa-apa. Sasa ikhlas, dia akan mengizinkan kamu menikah kembali. Saya juga sebagai mertua kamu, saya juga ikhlas. Ya udah, terima kasih ya kalau kayak begitu. Aku akan tentuin tanggal pernikahannya. Sekali lagi terima kasih atas pengertiannya. Ya. Tenang aja Sasa, Jeng Mira. Saya tidak akan membiarkan ini sampai terjadi. Kita harus kerjasama untuk menggagalkan pernikahan itu. Ya, kamu jangan nangis dong, harus semangat senyum dong. Aduh, pusing banget. Janji ya, Jeng? Iya. Ayo ah. Sekarang dengarkan aku baik-baik. Ini untuk sebuah tugas yang tidak boleh ada kegagalan dalam melakukan. Aku ingin kau melakukan ini. Cari tahu perusahaan mana saja yang sudah bekerja sama dengan perusahaan Yoga. Aku ingin tahu semua detailnya. Karena aku punya rencana untuk merebut semua kliennya. Aku ingin rencana ini bisa berjalan dengan baik. Caranya bagaimana aku tidak mau tahu. Ya Allah, ternyata Rehan masih menyimpan dendam. Apa yang harus aku lakukan supaya dia tidak bisa melakukan balas dendam itu, ya Allah. Anak cantik harus tidur ya. Anak cantik itu nggak boleh tidur malam-malam, ya? Aku nggak bisa nikah sama Yoga. Yang harusnya nikah sama Yoga itu kan Aisyah, bukan aku. Lebih baik aku telepon Rehan sekarang. Ashanti. Halo? Rehan, kita harus ketemu Rehan. Ini semua gawat. Rehan, aku mohon kita ketemu di taman dekat rumahnya Yoga. Soalnya aku nggak bisa ninggalin Pelangi lama-lama. Ashanti, katakan ada apa? Kamu bisa cerita sekarang? Udah, pokoknya besok aku ceritain. Besok kita ketemu ya. Baiklah, kalau itu yang kamu mau, kita bertemu di sana, oke? Sepertinya ada masalah yang serius. Ashanti terdengar panik. Lebih baik aku jalan sekarang untuk menemui Ashanti. Aku harus pergi. Karena Yoga tadi kan lamar aku.
Aku nggak bisa nikah sama Yoga. Yang harusnya nikah sama Yoga itu Aisyah, bukan aku. Bibi, titip Pelangi ya. Tapi tolong, dijaga bener-bener, jangan sampai dia celaka lagi. Saya harus pergi sebentar, ada urusan mendadak. Ya. Baik Bu, Ibu tenang aja. Minah akan jaga Dede Pelangi dengan baik. Ya. Makasih ya, Bi. Sama-sama. Dek, kita ke dalam yuk. Aduh, ada Bude lagi. Tapi kalau aku lewat depan, ada satpam. Haus ya, aduh. Serak ngelak iki. Minumku mana ya? Yoga ajak kamu nikah. Tapi Yoga tuh bukan mau nikahin aku, tapi dia mau nikahin Aisyah. Rehan, ini semua gawat. Ini nggak bisa dibiarin. Aku nggak mau nikah sama Yoga. Pokoknya aku sama Aisyah harus bertukar tempat. Terus bagaimana sekarang? Sejujurnya aku juga nggak rela kalau Aisyah harus balik sama Yoga. Gimana menurut kamu? Lebih baik kamu mengulur waktu. Jadi tetaplah di sana. Apa? Ashanti, Yoga itu saudara tiriku yang aku benci. Aku sedang membuat rencana sekarang. Jadi aku ingin kamu tetap di sana. Please. Aku minta kamu bertahan. Rehan, tapi... Please. Aku nggak bisa, Rehan. Aku nggak bisa menikah sama Yoga. Ashanti, aku bukan meminta kamu menikah dengan Yoga. Aku hanya meminta agar kamu mengulur waktu. Sementara kamu mengulur waktu, aku membuat rencana. Aku janji kamu tidak akan kesulitan. Please. Apa? Tapi Rehan... Please. Oke, aku akan berada terus di rumah itu. Baik, terima kasih untuk kesediaan kamu. Tapi aku juga minta supaya kamu merahasiakan hal ini dari Aisyah. Kamu gak usah khawatir. Aku ngelakuin ini semua demi kamu. Ya udah, aku pulang dulu ya. Kasihan Pelangi sendirian. Aku terpaksa nekat ke rumah ini. Karena aku masih mencemaskan Pelangi. Aku takut Pelangi diapa-apain lagi. Sekarang aku harus pastiin kalau semuanya baik-baik aja. Aisyah? Ashanti, kamu kok di luar? Terus siapa yang jagain Pelangi di dalam? Aisyah, kamu gak usah khawatir. Pokoknya Pelangi aman, soalnya dia dijagain sama Biminah ya. Tadi tuh aku ada urusan sebentar. Lagian, kalau perempuan jahat 3 itu ngapa-ngapainin Pelangi, mereka gak akan dapetin apa-apa. Kamu gak usah khawatir. Ashanti, itu cincin apa? Kok tulisannya ya?